last day, so it expires tonight at midnight. Oh, okay. Thank you so much. Go Thank out you. tomorrow, Okay. okay? Bye. Thank you so much. Ah, itu Pak polisinya barusan ini gini atau gimana sih? Barusan ngasih tahu eh, hari ini adalah hari terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai kawan-kawan semua dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Ican di sini di IM Lebis dan Abang Umar. Yes. Setelah hampir 1 bulan ya, selama November kayaknya kita nggak ada buat video ya. Ya sudahlah ya. Dan di sini Kak Ican akan cerita apa saja yang terjadi di November. Tapi sebelumnya, apa kabar semua? Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya dimanapun berada diberi keberlimpahan berkah, tetap positif, bisa memberi dampak yang positif juga buat lingkungan dan sekitarnya. Tetap jaga kesehatan, oke? Karena kita masih di masa-masa pandemik, masa-masa susah ya, tapi kita tidak terlalu sedih karena semua orang di dunia kayaknya mengalami hal yang sama. Oke, hari ini tanggal 2 Desember 2021. Uh, Lebih kurang jam 11 ya waktu Perth, artinya di waktu Indonesia Barat. Di Indonesia itu jam 10 pagi. Oke, hari ini Kak Ican mau cerita beberapa hal tentang kerinduan setelah sekian lama. Kemana aja Kak Ican nggak buat video? Buat video selama 14 hari pertama karantina, buat video. Nah, kita cerita satu-satu. Kenapa? Itu tadi ada pembukaan ya dari Pak Polisi. Itu adalah pernyataan bahwa hari ini adalah hari terakhir Kak Ican di karantina di rumah. Ini di rumah, sekarang di rumah di Perth. Sebelumnya Kak Ican karantina di Sydney 14 hari. Di situ nanti Kak Ican ada cerita. Jadi setelah video ini kawan-kawan, akan Kak Ican upload beberapa video selama 14 hari tanpa miss, nggak ada miss satupun tentang di Sydney di masa karantina. Oke, cerita kita hari ini tentang betapa senangnya alhamdulillah. Dan kenapa upload hari ini Kak Ican setelah 1 bulan? Ya karena hari ini tepat sebulan yang lalu, tanggal 2 November 2021, Kak Ican terbang dari Jakarta ke Sydney. Medan, Jakarta, Jakarta, Sydney. Itu nanti ada semuanya di vlog-vlog berikutnya Kak Ican ceritain. Nah, di sini yang mau Kak Ican cerita hanya tentang karena aku sangat gembira hari ini, jadi aku nggak ada kawan kan di sini. Jadi aku cerita ke kawan semuanya. Jadi aku sharing, berbagi. Mudah-mudahan siapapun yang sedang merasa sendiri, sedih, terpuruk, don't worry, kamu tidak sendiri. Ada Eike, ada Kak Yuchan di sini. Oke. Kita cerita satu-satu. Alhamdulillah sekarang selesai karantina. Terus untuk video-video berikutnya Kak Ican akan buat tentang masa karantina. Itu no miss ya, itu suatu kebanggaan karena Kak Ican itu orangnya ya sangat susah untuk konsisten ya, apa sih namanya, berkelanjutan itu sangat susah. Tapi di tahun ini salah satu yang bisa Kak Ican banggakan tentang uh, kedisiplinan itu Kak Ican dari November tahun lalu sampai November, alhamdulillah Novembernya udah habis kan, ini tanggal 2 Desember. Kak Ican buat laporan tentang keuangan pengeluaran karena Kak Ican sepertinya agak sedikit bermasalah dengan uang, terlalu boros ya, atau uangnya keluar aja gitu, nggak jelas masuknya. Jadi aku disiplin selama lebih setahun karena ini udah Desember, alhamdulillah. Dan salah satu yang Kak Ican bahagia di tahun ini, di penutup tahun ini adalah Kak Ican disiplin itu buat video selama di karantina untuk kawan semuanya. Mudah-mudahan adalah sesuatu ya, hikmah atau faedah yang dipetik dari video-video nantinya itu. Karena alasan kita buat video ini, ya itu dia, selain entertain, menghibur, salah satunya harapannya adalah faedah yang didapat. Nggak bosan-bosan berharap, juga minta doa dari kawan-kawan semoga video-video itu ada faedah
sikit, kalau nggak banyak sikit yang bisa diambil. Dan kalau nggak berguna ini kayaknya Kak Ican ini nggak berguna nih kalimat ini, udah buang jauh-jauh. Karena ya seperti biasa lah ya, Kak Ican itu tempatnya salah dan hilaf sih. Oke, cerita berikutnya tentang kenapa aku balik, yaitu dia karena sebenarnya sebenarnya aku itu mau balik dari kemarin. Nyampe di sini itu sama seperti di Sydney. Aku pengen buat cerita tentang pengalaman hari pertama karantina di Perth. Tapi ternyata hari pertama aku ada ya, kan kawan. Bisa lihat di live Instagram. Instagram aku Ida Mahyuni Lubis, bisa lihat di situ. Di hari pertama di sini di Perth aku ada live, itu aku buat di sana. Dan ternyata masalahnya ketika aku live itu aku dapat telepon, Kak Ican dapat telepon dari pemerintahan sini, bukan telepon, dia kan kita ada download aplikasi ya G2G ya, mungkin di lain hari aku akan cerita detailnya dengan semua video-videonya atau foto-fotonya. Jadi itu mereka secara random acak, mereka akan suruh kita foto menunjukkan bahwa kita di rumah. Jadi Kak Ica lagi live itu tiba-tiba ada suruh foto dan itu nggak ada notifikasi, nggak ada suara, jadi nggak tahu dan kelewatan. Dan aku ditelepon, hai kamu di rumah, tolong suaranya jangan di silent, HP-nya tolong ikuti peraturan. Oh my god, sebagai orang pendatang di sini yang baru tiba di negara ini, ya takut dong ya. Ya sudahlah, terpaksalah mimpi-mimpi untuk hari pertama di Perth, hari kedua terpaksa kita lupakan ya. Oke, dan berikutnya kenapa dibuat ini tentang karena setelah sebulan, tepat sebulan dong ya, karena tanggal 2 berangkat, mau sharing feeling yang Kak Ican rasakan gimana, karena teman-teman di Instagram ada juga di WhatsApp bilang, cerita dong, udah nggak sabar nih nunggu cerita. Nah ini video pertama sebelum video-video karantinanya nanti ya. Rasanya gimana? Rasanya campur aduk ya, satu perempuan itu apalagi ada masa-masa tertentu, masa-masa menstruasi itu ups and down, terus feelingnya juga meninggalkan keluarga yang sebelumnya gak pernah bisa. Maksudnya Kak Ican pernah dulu di Malaysia ada 2 tahun, di Sumatera Barat lumayan lama, tapi ini kan kita mempersiapkan mental untuk pindah, untuk menetap di satu tempat dan meninggalkan semuanya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu nih, kita kerja nih di Malaysia kerjanya sekian tahun, oke, mindsetnya terus feelingnya dipersiapkan untuk bekerja, bukan untuk berpindah tempat, akan berada di tempat yang lain, enggak, karena temanya bekerja. Nah ini pindah, enak dong ketemu suami. Sebagian bilang enak dong ketemu suami. Ya iyalah enak, karena apa? Kak Yuchan sudah nggak ketemu suami itu dari terakhir ketemu Februari 2020 dan sekarang November 2021, berarti itu Februari 2020 sekarang 21 bulan, lebih kurang ya, 20 bulan ya. Iya, lebih kurang. Nah, kebayang nggak sih? Ada nggak sih yang pisah dengan keluarga segitu lama dengan pasangannya? Mudah-mudahan yang masih pisah lebih dari itu, mudah-mudahan dikuatkan dan salut ya, salut. Karena tidak mudah ya, Kang kawan. Abang Umar selalu bilang kamu beruntung dikelilingi keluarga. Jadi mungkin itu juga kenapa tidak terlalu sedih. Tapi ya bohong lah kalau nggak sedih ya. Namanya kita berpisah sama suami yang sebelumnya nggak pernah berpisah segitu lama. Dan ketemu kemarin pas di Sydney kan karantina 14 hari ya, ada tuh di video nanti aku ceritain yang berikutnya ini. Itu 14 hari nggak ketemu kan, tapi tetap video call kita. Dan nyampai di sini ketemu di bandara, itu ada aku ceritakan juga di Instagram tentang perasaan campur aduk. No, nanti nangis lagi deh. But it's okay. Ini tangis, kalaupun aku nangis nanti itu tangis kebahagiaan ya. Dan kebayang nggak sih kita ketemu, terus kita pelukan, terus kita pisah lagi karena nggak boleh. Aku itu karantina rumah yang peraturan dari pemerintah sini, dan itu kita diawasin polisi. Nggak boleh tinggal bersama. Jadi Abang Umar tetap di hotel yang dari perusahaan, dan aku di rumah sendiri. Dan seminggu aku di sini, ini kan kawan sudah hari ke-13.
eh, maaf, hari ini hari ke-14, hari ini hari terakhir. Jadi satu hari ketemu, di hari ke-7 Abang Umar itu harus pergi kerja. Kerjanya itu terbang lagi naik pesawat 1,5 jam ya, kayaknya hampir 2 jam deh, 1,5 jaman lah ya. Dan sebelum pergi kerja dia beli dong benda-benda yang apalagi nih yang perlu di rumah nih, yang kamu butuhkan, terus buah ini itu udah cerita. Terus kebayang ya, itu buah dia letak di pintu. Terus dia cerita, dia kita karena itu peraturannya seperti itu. Terus dia bilang, itu udah di depan ya. Terus aku dari balkon bilang bye, love you, yang gitu-gitu kan. Terus tadi mau cerita gembira tuh ya. Terus ini gembira sih. Jadi perasaannya nano kebayang nggak sih, kita berada di suatu negara tempat kita lahir, seumur hidup kita di situ, dan kita mencintai negara itu, dan kita besar di situ, susah senang di situ, terus kita tinggalkan semuanya, tinggalkan uh, semua deh, benda-benda, orang-orang yang kita sayang. Kebetulan aku itu keluarga besar ya, dari ayah itu banyak bersaudara, jadi aku itu udah jaga jarak jauh-jauh hari sebelum berangkat. Kak Yansan itu ngurus visa Desember 2020 dan keluarnya Juli 2021. Kebayang nggak sih? Itu biasanya visa itu keluarnya nggak nyampe 2 minggu itu udah keluar. Dan ini nunggunya 7 bulan. Jadi sejak keluar di Juli itu aku udah jaga jarak. Aku nggak komunikasi dengan keluarga karena mungkin sebagian keluarga berpikir, wih sombong ya dia nggak ada komunikasi. Karena aku jaga, jangan nanti aku intens ngobrol terus udah kebiasaan, nanti jauh makin susah. Yang gitu-gitu deh. Oke, itu aja. Oke, apalagi ya? Itu aja cerita kita hari ini. Alhamdulillah senang, makanya langsung pas dapat kabar dari Pak Polisi yang tadi, ini di hari ini juga aku buat video ini tanggal 2, dan insya Allah diposting di hari ini juga tanggal 2. Dan insya Allah mudah-mudahan 3 besok, itu masa pertama aku dulu 3 November aku sampai di Sydney, masa pertama karantina. Insya Allah besok juga akan kita upload vlog pertama, insya Allah ya kan kawan, doain ya. Dan kedepannya doain aku ya. Ini namanya aku nikah sama Abang Umar itu kan udah 5 tahunan ya, 2016. Dari 2016 kehidupan kita itu aku bilang sih yang beneran nikah itu sekarang itu, karena 2016 Abang Umar kerja 2 minggu, libur seminggu, kita ketemu pas libur aja, kadang ketemu di Medan, kadang ketemu di mana, kita janjian terbang sama-sama, misalnya terbang ke KL, kita pergi kemana gitu ya, gitu-gitu. Dan ini, nah ini nih, jadi Kak Ican serasa baru menikah karena ini baru pertama, apa sih ya kan. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan buat nanti di komen ya, atau ada ide atau ada masukan. Oh iya, nanti kedepannya kita akan buat sesuatu. Kak Ican kan nggak pandai masak. Nah, mungkin nanti ada ide resep-resep makanan atau masakan, boleh dibagi ya, di sharing. Terus Kak Ican kan nggak bisa bahasa Inggris, maksudnya bahasa Inggrisnya ya pas-pasan lah ya, Inggris slangnya anak-anak pasaran. Jadi nanti aku juga akan buat video versi Inggris. Jadi kita ini akan membuat sesuatu yang kita nggak bisa. Jadi kalau orang kan biasanya buat sesuatu yang expert. Karena Kak Yuchen itu setahunya sih nggak ada expert di hal apapun ya. Semuanya biasa aja, general.
general people. Jadi ya, terima kasih kalau kamu udah nonton, apalagi yang udah setia dari awal. Ada beberapa adik-adik di sini yang udah setia dari awal, nggak pernah ketinggalan satu video pun. Makasih untuk supportnya, dan seperti biasa aku terima semua saran yang positif membangun menjadikan kita lebih baik. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.